Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan hari ini. Rabu tanggal 21 bulan Januari tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Pikiran Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Muhammad Ali pada bulan Agustus tahun 1963 pernah berkata, "Akulah yang terhebat 6 bulan sebelum memenangkan kejuaraan tinju dunia kelas berat." Ia bahkan merilis album rekaman berjudul "Akulah yang terhebat." Tidak diragukan lagi, Ali adalah seorang atlet hebat. Tetapi ia bukanlah contoh yang harus diikuti jika seseorang ingin memiliki pikiran Kristus. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah pribadi yang sempurna tanpa dosa, meskipun dia telah dicobai dalam segala hal. Sama seperti kita, tidak pernah berbuat dosa, bahkan dalam pikirannya sekalipun. Kita bisa baca di dalam kitab Ibrani 4 ayat 15. Namun saudara-saudara, kitab Ibrani 5 ayat 8 menyatakan bahwa dan sekalipun ia adalah anak, telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Penyerahan Yesus kepada kehendak Bapa selalu sempurna. Bapak Ibu sekalian, tidak pernah sekalipun menolak untuk patuh. Meskipun tidak diragukan lagi, hal itu seringkali tidak mudah. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca kitab Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu teks paling kuat dan indah dalam kitab suci. Apakah yang Paulus sampaikan kepada kita di sini? Apakah implikasi dari kata-kata ini? Yang terpenting, bagaimanakah kita menerapkan prinsip yang dinyatakan di sini dalam kehidupan kita sendiri? Bapak Ibu sekalian, Yesus yang setara dengan Allah, yang adalah Allah, bukan hanya mengambil rupa manusia, tetapi juga menjadi seorang hamba atau dolas, seorang pelayan, seorang budak, dan kemudian menyerahkan dirinya sebagai korban bagi dosa-dosa kita. Di ayat lain, Paulus mengatakan bahwa dia menjadi kutuk karena kita bisa baca di dalam kitab Galatia 3 ayat 13. Allah, pencipta kita, mati di kayu salib agar dapat menjadi penebus kita. Dan hal itu menuntut dia untuk menjadi kutuk bagi kita. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita mulai menghayati apa yang dikatakan di sini? Bahkan lebih lagi, bagaimana kita melakukan apa yang dikatakan dalam ayat ini, yaitu memiliki kerelaan yang sama untuk merendahkan dan mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Bapak Ibu sekalian, dalam ayat yang lain, Yesus berkata, "Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tertulis dalam kitab Matius 23 ayat 11 dan 12. Ini dalam banyak hal mencerminkan apa yang Paulus sampaikan dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Untuk kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang kekasih,
dalam cara yang lebih gamblang dan kuat. Paulus di sini mengatakan hal yang sama seperti yang ia katakan sebelumnya, yaitu agar kita tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Tertulis di dalam kitab Filipi 2 ayat 3. Bapak Ibu, bagaimanakah seharusnya kita menanggapi apa yang Kristus telah lakukan bagi kita? Sebagaimana digambarkan dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai 8, tanggapan seperti apakah yang bisa dianggap memenuhi syarat atau layak atas apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Mungkin tidak ada yang lebih pantas selain jatuh berlutut dan menyembahnya. Mengapa sangat keliru untuk berpikir bahwa perbuatan kita dapat menambah apa yang telah Kristus lakukan bagi kita? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.